Ada beberapa kecemasan yang harus kita hilangkan agar hidup kita kembali bersemangat. Karena di dalam hidup ini, kerap kali kita ditimpa masalah dan persoalan hidup yang rumit dan sangat beragam. Kadangkala persoalan tersebut bukan datang dari orang lain yang menyebabkan kita akhirnya tertimpa sebuah masalah, melainkan dari diri kita pribadi yang sering merasa cemas dengan rasa cemas yang terlalu berlebihan, sehingga akan memunculkan konflik baru dan berkepanjangan di dalam diri kita sendiri. Kecemasan-kecemasan tersebutlah yang membuat kita hidup seakan-akan kehilangan semangat dan terlanjur patah arang sebelum kita memulai berusaha. Mari kita buang beberapa kecemasan-kecemasan berikut ini yang menghambat jalan kita menuju kesuksesan. Jangan pernah cemas dengan kemajuan teknologi. Kita cemas merasa takut ketinggalan zaman. Karena takut ketinggalan zaman ini hanya berlaku bagi mereka yang merasa teknologi dan perkembangannya adalah segala-galanya. Padahal zaman ini tak akan pernah berhenti berkembang dan kita tidak akan pernah mampu mengikutinya, kecuali kita yang menemukan teknologi itu sendiri. Jika kita merasa cemas dengan perkembangan teknologi, maka hidup dan waktu yang kita miliki sekarang tidak ada apa-apanya dengan apa yang kita inginkan. Kedua, kecemasan yang harus kita buang adalah setiap orang punya waktu keberuntungan yang berbeda. Maka jangan cemas ketika teman kita, sahabat kita, saudara kita telah mencapai kesuksesan terlebih dulu daripada kita. Karena setiap dari kita ini memiliki waktu keberuntungan yang berbeda. Ada kalanya seseorang sukses ketika di dalam masa pendidikan, namun gagal ketika masuk di dalam dunia kerja. Dan sebagian yang lain lebih dahulu gagal di dalam pendidikan, namun sukses saat bekerja. Keberuntungan dan usaha itu beda tipis. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan dan merasa cemas ketika yang lain lebih duluan sukses daripada kita. Karena siapa tahu, bulan depan kita yang akan ikutan menjadi sukses. Yang penting, tetap senantiasa bersemangat dan berusaha untuk menggapai impian-impian besar kita. Jangan cemas ketika usia kita sudah begitu banyak, tapi telat untuk menikah. Karena jodoh adalah misteri dari Tuhan yang tidak bisa dipaksa. Urusan jodoh ini memang misteri dan selalu menjadi perbincangan yang hangat. Apalagi ketika kita melihat teman-teman kita sudah menikah dan usia kita terlanjur beranjak tua. Berbagai cemoohan dari orang lain mungkin sedikit membuat kita cemas. Tetapi tenanglah, tidak ada yang luput dari takdir Tuhan. Semua yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang luput dari takdir Tuhan. Tentu saja setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Kita hanya perlu bersabar untuk menunggu pasangan kita datang, menjemput kita, membawa kita menuju mahligai yang penuh dengan kebahagiaan. Jangan cemas ketika kita tidak bisa mengikuti tren mode saat ini. Ketika orang lain tampil modis dengan plesiran ke tempat-tempat menarik, kita hanya duduk manis di rumah dengan hanya ditemani oleh gadget kita.
Melihat gaya hidup dan tren fashion yang mereka kenakan membuat kita minder dan merasa tidak kekinian seperti mereka. Jangan cemas hanya karena orang lain lebih keren dan lebih hebat dalam segi fashion. Ada kalanya kita harus berdamai dengan keadaan dan bersyukur dengan apa yang telah kita miliki selama ini. Alangkah lebih baiknya apabila kita menikmati apa yang telah ada di hadapan kita dibandingkan dengan kita harus sibuk memikirkan, menilai apa yang telah didapatkan oleh orang lain di sekitar kita. Yang kelima, yang kecemasan yang harus kita buang adalah jangan cemas ketika setiap manusia berada di titik paling bawah. Jangan kita merasa cemas ketika giliran kita ada di dalam sebuah keterpurukan. Karena kita harus sadar bahwa roda ini pasti berputar. Sebagaimana pepatah berbunyi bahwa hidup ini ibarat roda. Kadang di atas dan kadang di bawah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami bahwa tidak ada manusia yang selama hidupnya selalu berbahagia tanpa pernah ditimpa oleh ujian, oleh cobaan, tanpa pernah mengalami keterpurukan, kegagalan. Kita harus senantiasa melapangkan rasa sabar kita ketika kita berada di titik yang paling bawah. Jangan melihat ke atas, karena setiap manusia memiliki gilirannya masing-masing. Kita jalani dengan penuh keikhlasan takdir yang telah Tuhan gariskan. Jangan pernah cemas ketika semua orang menghina dan merendahkan harga diri kita. Karena tanpa mereka, kita masih bisa menghargai diri sendiri. Sumber kebahagiaan yang pertama itu bukan dari orang lain. Sumber kebahagiaan pertama itu bukan dari kawan kita, tetangga kita, saudara kita. Bukan. Sumber kebahagiaan pertama ini adalah diri kita sendiri. Maka jangan sekali-sekali kita merendahkan diri kita sendiri dan ikut menjadi terpuruk ketika banyak orang yang menghina kita. Berhentilah untuk menyalahkan diri kita sendiri dan cobalah untuk menghargai diri sendiri. Pada hakikatnya kecemasan-kecemasan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kitalah yang mengatur dan mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Lebih baik buang dan kubur dalam-dalam semua kecemasan, karena hanya akan membuat patah semangat. Karena berpikir positif itu jauh lebih baik bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.